Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Penyakit yang umumnya dialami orang dewasa, kini justru banyak dialami anak-anak. Ikatan Dokter Indonesia mencatat setidaknya 645 anak mengalami diabetes. Angka ini adalah data akumulasi hingga 31 Januari 2023. 46,23% berusia 10 hingga 14 tahun, sementara 31,05% berusia 5-9 tahun. Setidaknya 19% pasien bahkan berusia 0 hingga 4 tahun. Setelah kasus gagal ginjal akut progresif atipikal menghantui anak-anak di Indonesia, para orang tua diminta untuk mewaspadai kasus diabetes yang bisa saja terjadi pada anak-anak mereka. Jumlah anak penderita diabetes dalam rentang usia 0 hingga 18 tahun di Semarang pada tahun 2021 mencapai 267 orang. Ramainya kasus anak-anak yang terkena penyakit diabetes dan juga penyakit-penyakit lainnya yang menyerang anak-anak berusia 10-14 tahun. Mengapa bisa demikian? Mungkin tidak semuanya terjadi karena ini, tetapi sebagian besar terjadi karena junk food. Nikmat di lidah, tapi tidak dengan kesehatan. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Afifah Niswa dari SMP YPK. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahaya dari makanan junk food atau makanan cepat saji. Peminat jenis makanan junk food di Indonesia saat ini sudah sangatlah tinggi. Junk food sendiri adalah jenis makanan yang banyak mengandung kalori, lemak, gula, dan garam yang sangat tinggi. Ternyata berlebihan mengonsumsi makanan junk food ini memiliki dampak yang serius bagi tubuh kita. Sebuah penelitian yang melibatkan para ilmuwan di University of Bonn menemukan bahwa junk food bisa mengakibatkan sistem imun rusak seperti terkena penyakit serius. Mengkonsumsi makanan junk food secara berlebihan bisa membuat sel imun menjadi lebih agresif seiring waktu, sehingga meningkatkan risiko untuk terkena penyakit parah. Dr. Najiro menjelaskan memang muncul keraguan atas klaim bahwa konsumsi junk food berdampak serius. Hal itu terjadi karena efek terlalu banyak atau mengonsumsi junk food secara berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jangka panjang. Efeknya mungkin tidak dirasakan langsung, tetapi banyak penelitian yang telah membuktikan efek negatif dari kebiasaan mengonsumsi junk food, ujarnya. Junk food sendiri memiliki banyak risiko. Yang pertama adalah risiko kesehatan. Ada beragam efek yang akan timbul saat berlebihan mengonsumsi junk food. Dampak jangka pendeknya misalnya seperti rasa lelah, kembung, dan sulit berkonsentrasi. Sementara dampak jangka panjangnya dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, bahkan stroke. Terlalu banyak lemak jenuh dalam junk food dapat meningkatkan produksi kolesterol jahat di dalam tubuh. Itu dapat meningkatkan risiko terkena penyakit serius, yaitu penyakit jantung. Nah, saudara, riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya 15 dari 1.000 orang. Nah, saat ini terdapat 4,2 juta orang yang menderita penyakit kardiovaskular dan Institute for Health Metrics and Evaluation atau IMHE melaporkan 14,4% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Dewasa ini serangan jantung juga banyak menyerang orang-orang berusia muda. Kematian salah satu penyanyi muda berbakat tanah air Mike Mohede beberapa hari lalu akibat serangan jantung mengejutkan banyak pihak. Namun bagi para dokter, kejadian ini bukan hal baru. Kini semakin banyak pasien yang terkena stroke pada usia muda. Dr. Nadiro juga menyoroti bahwa terlalu banyak mengonsumsi junk food dapat mengganggu fungsi otak, mengurangi konsentrasi, dan bahkan merusak ingatan. Serat yang kurang dalam makanan junk food juga membuat perasaan kenyang tidak bertahan lama. Hal itu menyebabkan penurunan energi dan peningkatan rasa lapar. Berlebihan mengkonsumsi junk food yang kurang serat juga dapat menimbulkan penyakit-penyakit serius lainnya seperti sembelit, gula darah tidak stabil, kenaikan berat badan yang drastis, mudah lelah, peningkatan kadar kolesterol, penyakit jantung, bahkan komplikasi jangka panjang pada diabetes. Dalam konteks risiko kesehatan, faktor genetik dan juga faktor gaya hidup juga sangat mempengaruhi akan hal ini. Kebiasaan secara berlebihan mengonsumsi makanan junk food juga dipengaruhi oleh ketersediaan, paparan iklan, dan kesadaran individu. Upaya perubahan perilaku menuju pola makan sehat memerlukan kolaborasi antara individu, pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada pembatasan penjualan dan iklan junk food, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya mengonsumsi makanan cepat saji atau junk food secara berlebihan.
dengan mengadakan seminar atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Nah, ada beberapa cara efektif untuk menghilangkan kecanduan kita terhadap makan makanan fast food atau makanan cepat saji. Makan makanan cepat saji terus-menerus bisa membahayakan kesehatan. Kurangi konsumsinya dengan tips-tips berikut. Memang untuk mengurangi konsumsi fast food itu rasanya sulit banget. Akan tetapi hal ini harus dilakukan. Coba beberapa cara mengurangi konsumsi makanan cepat saji sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan merencanakan menu makanan kamu. Kamu mungkin beranggapan bahwa cara yang paling cepat dan simpel untuk mengatasi kelaparan adalah memesan makanan cepat saji. Cara ini memang tidak sepenuhnya salah, tapi sebaiknya dihindari sih. Caranya buat rencana menu makanan kamu sehari-hari dan upayakan untuk menyiapkan bahan-bahannya sendiri di rumah. Dengan perencanaan ini, kamu diharapkan tidak akan tergiur untuk memesan dan mengkonsumsi makanan cepat saji. Selain itu, menyiapkan makanan sendiri di rumah juga lebih higienis dan juga sehat. Yang kedua adalah konsumsi makanan cukup serat. Ketika kamu mengkonsumsi serat dalam jumlah yang cukup setiap hari, tubuh akan lebih mudah kenyang. Untungnya lagi, rasa kenyang ini akan bertahan lebih lama, sehingga kamu tidak mudah tergoda untuk mengkonsumsi cemilan yang tidak sehat. Memenuhi kebutuhan serat harian juga dapat membantu melancarkan pencernaan kamu. Yang ketiga adalah konsumsi makanan cukup protein. Selain serat, konsumsi protein yang cukup juga dapat membantu kamu untuk menahan keinginan menyantap makanan lain, termasuk fast food. Karena protein adalah jenis makronutrien yang dapat menjaga rasa kenyang lebih lama dibandingkan dengan karbohidrat. Tingkatkan konsumsi protein dari ikan, kacang-kacangan, dan sayur. Jadi, keinginan untuk konsumsi fast food dapat ditekan deh. Yang keempat adalah cukupi waktu istirahat kamu. Kebiasaan bergadang dan kurang tidur dapat meningkatkan keinginan untuk mengkonsumsi makanan cepat saji. Oleh karena itu, sebaiknya penuhi kebutuhan istirahat kamu dengan tidur selama 7-8 jam setiap malam. Pastikan pula kamu mendapatkan kualitas tidur yang baik agar bisa terbangun dengan kondisi segar dan bugar. Dan yang paling terakhir, nomor 5 adalah hindari stres. Ini penting banget sih. Salah satu momen seseorang cenderung mengkonsumsi junk food yaitu karena ketika stres. Banyak orang yang melakukan emotional eating saat stres. Nah, makanan yang paling sering dicari yaitu makanan manis dan junk food atau fast food. Cara mengurangi junk food yang bisa kamu lakukan adalah dengan alihkan keinginan dengan berolahraga atau melakukan hobimu. Cara menghilangkan kecanduan fast food tadi bisa kamu coba. Awalnya mungkin sulit untuk menghindari makanan cepat saji jika sudah terbiasa mengkonsumsinya. Namun dengan niat yang kuat, perlahan kamu bisa mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan beralih ke santapan yang lebih sehat. Hidup sehat dimulai dari makanan sehat. Jauhi junk food, nikmati hidup yang lebih baik. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.